Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang di Kawa Cafe di daerah Kawaluyan ini. Ini masuk ke Bandung agak timur sih. Sore-sore, terima kasih atas kesediaannya untuk menyediakan waktu datang dan terima kasih kepada narasumber dari Disnaker Trans Jawa Barat. Ada dua kepala bidang di sini yang akan kita ajak bincang-bincang. Ini terutama bicara soal persiapan THR, tunjangan hari raya. Seperti judul yang di background ini tentang THR 2023, siapkah perusahaan di Jawa Barat? Mudah-mudahan bisa menjawab kedua bidang ini karena tentu saja sudah ada laporan paling tidak persiapan. Saya perkenalkan dulu, yang tengah adalah Pak Firman Desa. Nama itu tuh nama desa itu nama Firman Desa itu ya. Nama asli. Beliau adalah Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Yang kedua ini Pak Jo. Kalau panjangnya saya takut salah Pak. Joao. Jo aja, Joao de Arojo da Costa ya. Betul. Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, kita ke Pak Firman Desa dulu. Pak, sekarang di Jawa Barat ini untuk THR ini langsung saja Pak ya. Itu sejauh mana perkembangannya? Apakah ada laporan? Apakah ada dari perusahaan ada yang penundaan dan lain-lain, itu bagaimana? Silakan. Ya, terima kasih Kang. Dalam artian setiap memasuki hari raya Idul Fitri atau Lebaran, kita memang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat selalu disibukkan untuk membuat posko THR. Aja tahunan lah ya. Ya, betul. Dan sekarang mungkin karena kebetulan nih Lebaran hari ini rangkaiannya mendekati bulan Mei atau May Day. Jadi kita ada dua agenda sebenarnya. Yang pertama terkait yang posko THR, pemantauan THR dan juga persiapan pra dan pasca May Day. Nah, untuk posko THR gitu memang kita dasarnya itu dari surat edaran Menteri Tenaga Kerja, yang dimana surat edaran Menteri Tenaga Kerja tersebut berdasarkan dari PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan juga Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang pembayaran THR bagi pekerja buruh. Nah, memang di surat edaran kali ini agak sedikit berbeda dari 2 tahun kebelakangan, di mana jika 2 tahun yang kebelakang ini di surat edaran tersebut dimungkinkan untuk para pengusaha membayarkan THR-nya tidak full ataupun dicicil. Nah, untuk kali ini di surat edaran Menteri Tenaga Kerja ini relatif lebih tegas karena mungkin kita Indonesia sudah mulai pulih atau mulai lewat dari masa pandemi, sehingga THR untuk tahun 2023 ini harus dibayarkan full dan tepat waktu. Betul, full. Jadi THR tersebut harus sudah dibayarkan berdasarkan Permen 6 2016 itu paling lambat 7 hari sebelum hari H. Jadi kalau misalnya Lebaran itu tanggal 22 April, berarti pengusaha harus sudah membayarkan THR itu paling lambat tanggal 15 April kemarin. Ya. Nah, berdasarkan hasil pembukaan posko dan monitoring kita yang lakukan gitu, bahwa yang masuk ke dalam pengaduan di posko itu yang dari link punya Pemprov Jabar itu yang masuk itu ada sekitar 70 pengaduan. Memang 70 itu maaf Pak, dari satu perusahaan atau dari? Nah, ini 70 itu pengaduannya, dan setelah kita sortir ternyata totalnya itu ada dari 36 perusahaan pengaduannya. 39 ya, terakhir 39 perusahaan. Dan itu pun 39 itu memang banyaknya juga sifatnya konsultasi atau hanya bertanya. Jadi belum mengadukan bahwa si perusahaan tersebut membayar THR, tidak membayarkan THR. Dan memang ada beberapa perusahaan yang kemarin kita pantau melalui Dinas Kabupaten Kota yang memang saat ini sedang proses mediasi dan negosiasi terkait pembayaran THR tersebut gitu, di beberapa kabupaten kota. Tapi intinya sih tahun sekarang berdasarkan pemantauan secara keseluruhan relatif lebih aman dan lancar untuk pembayaran THR daripada tahun lalu, karena memang tahun lalu itu
kita pandemi, di mana usaha pun banyak dilakukan pembatasan kegiatan usaha sehingga jalannya usaha banyak yang terkendala. Alhamdulillah sih tahun ini relatif lebih baik lah daripada tahun lalu. Walaupun memang ada beberapa pengaduan yang sekarang itu sudah sedang ditangani oleh dinas kabupaten kota, dan juga nanti mungkin setelah hari raya jika memang tidak selesai oleh dinas kabupaten kota, selanjutnya akan ditangani oleh pegawai pengawas tenaga kerjaan. Gitu. Khusus Pak itu yang Ya. menangani itu ya. Ya. Tapi sampai saat ini belum ada yang menyatakan perusahaan tidak bisa bayar THR. Sampai saat ini belum ada, cuman ada beberapa perusahaan yang dia mekanismenya dicicil, ditermin. Jadi 50% sebelum lebaran, 50% setelah lebaran, ada yang seperti itu. Itu dimungkinkan, dibolehkan. Sebenarnya dalam aturan tidak dibolehkan. Nah itu. Hanya saja kalau di Permen 16 itu mungkin sanksinya itu kena denda saja 5%. Jadi mungkin yang 50%-nya itu tidak kena denda, nanti yang 50%-nya kena denda. Tapi itu pun harus dasarnya kesepakatan juga. Jadi harus jelas kapan ini dicicilnya atau termin pembayarnya kapan. Jika memang si perusahaan prestasi nanti itu bisa kena sanksi administrasi berikutnya berdasarkan PP 36 tahun 2021. Itu mulai dari teguran tertulis sampai ke pencabutan izin usaha sanksinya. Nggak ada Pak perusahaan yang api-api gitu ya, pura-pura. Dari saya mah masih pandemi cenah gitu. Nggak ada ya gitu. Finansial gitu ya. Sejauh ini nggak ada ya Pak Jo? Oh, bantuan. Alhamdulillah. Jadi sejauh ini THR dibayarkan Insya Allah. pada intinya, meskipun ada yang 50% sekarang, Ya. 50% nanti setelah lebaran. Nah ini hubungan dengan pengawasan tenaga kerja. Kali ini kan dari perusahaan ya Pak ya, kalau Pak Firman laporannya. Kalau dari tenaga kerja sendiri, dari serikat pekerja masih sudah ada laporan enggak, keluhan atau di saya belum dibayar atau gimana Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan sekalian, pertama Pak Kadis nggak bisa hadir, mewakilkan kami berdua. Dan kebetulan kami juga terlambat tadi, karena kami habis rapat dengan Pak Direktur Bina Riksa terkait dengan penanganan THR juga. Nggak apa-apa Pak, terlambat, kita juga semua terlambat ini. Sebagaimana lazimnya kami di penegakan hukum ketenagakerjaan, juga tentunya tugas kita adalah bagaimana mengawasi dan menegakkan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu sekalian, hasil apa yang disampaikan Pak Direktur tadi, bahwa pengaduan yang masuk secara tingkat nasional sekarang itu 1.400 sekian. Itu Secara nasional dari bulan kapan sebelumnya? dari tanggal 28 kemarin. Oh, 28 Maret. Ya, Maret kemarin sampai posisi tanggal 16 hari kemarin itu 1.400 sekian yang dikira-kira melanggar ketentuan perundang-undangan perusahaan. Nah, dari 1.400 tadi itu ada sekitar, ada yang tidak membayar, kemudian ada yang terlambat membayar, kemudian ada yang juga terlambat membayar tadi. Kalau tingkat Jawa Barat, data yang masuk pada posisi 16 kemarin, kita udah mendapatkan sekitar 160 yang kira-kira tidak membayar. Nah gitu ya, kira-kira tidak membayar. 160 perusahaan. Ya, yang kira-kira melanggar ketentuan perundang-undangan. Kita kategorikan lagi di dalam itu. Pertama tadi kita mengacu lagi, ada yang tidak membayar, terlambat membayar, atau tidak sesuai ketentuan. Data yang kami dapat, kalau yang tidak membayar, ya, yang tidak membayar itu ada sekitar 122 pengadu. Ini pengadu ya. Kemudian ada 99 yang terlambat membayar. Ada 23 yang memang akan terlambat membayar. Nah, ini data yang masuk ke kami pada posisi 16. Bapak Ibu Bukan, sekalian. Pak, itu dilaporkannya oleh pekerja Nah, atau yang melaporkan adalah baik itu dari serikat pekerja, baik itu pekerja, juga ada masyarakat umum. Karena kami di penegakan hukum itu, siapapun mengadu, itu tentu kita tindak lanjuti.
Dia statusnya seperti apa, itu pun kita tindak lanjuti Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu sekalian, tentu kami tadi sampaikan Pak Firman bahwa dari tanggal 28 sampai tanggal 15 itu sebenarnya belum masuk H-7. Sehingga harapan kita dalam jangka waktu itu dilakukan bipartit terlebih dahulu. Kemudian tidak ada penyelesaian dari kabupaten kota atau tidak ada penyelesaian dari perusahaan, nanti H-7 sudah masuk ke penegakan hukum. Sehingga mulai hari Senin ini kami sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman UPTD untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang melanggar tadi. Itu Pak. Yang melanggar itu tidak sesuai ketentuan dan juga tidak membayar ya. Tidak sesuai ketentuan, terlambat membayar atau tidak membayar. Itu juga melanggar ya. Itu melanggar. Karena tadi sampaikan amanat surat edaran itu sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah mendorong perusahaan agar membayar THR secara penuh. Itu amanat surat edaran Ibu Menteri kemarin. Yang kedua, agar membayar THR lebih awal. Artinya diharapkan sebelum H-7 itu sudah dibayar sesuai ketentuan tentunya. Yang ketiga, industri yang ekspor gitu ya. Ekspor itu tentunya juga dibayar gitu ya sesuai dengan upah sebelum kesepakatan. Nah, itu mengatakan demikian. Sehingga Bapak Ibu sekalian, tugas kami adalah akan dilakukan pemeriksaan terhadap mereka yang melanggar. Mulai minggu ini berarti. Minggu dari kemarin juga udah berjalan, tetapi hari ini baru kita melakukan secara masif Pak. Nah, kemudian dari hasil 160 tadi itu ada sekitar 4 perusahaan yang memang kami telah melakukan pemeriksaan dan kami telah tindak lanjuti, ternyata itu tidak ada pelanggaran. Tidak ada pelanggaran yang 4. Yang ada apa itu? Yang ada adalah mereka itu ternyata yang melakukan pelaporan itu adalah mereka yang PKWT. Habis kontrak. Iya, mereka yang perjanjian kerja waktu tertentu tadi. Sebenarnya mereka sudah selesai kontrak, tetapi mereka ingin atau minta dibayarkan. Nah, ini yang menjadi masukan, menjadi pengaduan ke kami. Padahal secara ketentuan bahwa dia udah selesai kontrak, maka dia tidak dibayar. Kecuali PKWTT. PKWTT itu 30 hari sebelum ini, itu memang dia harus diberikan. Itu ketentuan regulasi. 10 hari sebelum selesai kontrak. Iya, bukan Lebaran. Oh, Lebaran. Ya, itu mesti harus dibayarkan. Nah, ini yang memang barangkali kami melihat bahwa ini kurang pemahaman pekerja terhadap regulasi. Ya, memang tugas kami adalah bagaimana memberikan regulasi kepada mereka, memberikan edukasi kepada mereka sehingga mereka paham dan patuh. Kira-kira demikian. Oke. Kembali ke Pak Firman, Pak. Memang di Jawa Barat totalnya ada berapa perusahaan Pak yang di bawah Barangkali ke pengawasan saya itu Bapak? Pak. Oh, mungkin itu lebih tepatnya Pajo. Oh, Pajo ya. Karena memang ini ada data WLKP online yang bisa Oke. Nah, posisi saat ini menurut WLKP online yang kami dapat itu sekarang posisinya adalah 124.858 perusahaan. Hampir 150 lah ya. Iya, hampir 130 lah kira-kira begitu ya. Nah, perusahaan sejumlah itu diperiksa atau diawasi oleh pengawas yang kondisi existing sekarang adalah 185 Orang. Artinya kalau kita bicara idealnya, maka tidak ideal sebenarnya. Itu mah 1:1 tuh. Iya, kira-kira begitu. Pengawas lebih dari Jadi memang perlu ada semacam kemitraan juga Pak. Dalam arti kami di pengawasan itu ada yang namanya juga
KNK, ya, kader norma ketenagakerjaan di perusahaan. Itulah mitra kita untuk membantu dalam rangka kepatuhan di perusahaan. Karena kalau kita bicara terkait dengan jumlah perusahaan dan jumlah pengawas, ini tidak ideal, gitu. Sehingga tentu kita membutuhkan teman-teman KNK juga P2 K3. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Kalau nah sekarang ke Pak Firman. Masih Pak Jo. Itu terdiri dari 100 berapa tadi? Hampir 130 ya? Iya, 124.888. Itu terdiri dari perusahaan besar sampai kecil. Iya, perusahaan besar, sedang, kecil. Kalau kita lihat yang besar itu lebih banyak daripada yang sedang atau ini iya dari menengah gitu ya. Lebih banyak Iya, perusahaan besar. betul. Disebutkan besar itu mempekerjakan berapa tenaga kerja lebih? Kalau kita lihat jumlah tenaga kerja yang masuk sesuai dengan WLKP itu sekitar 1.500.000-an, Pak. Total ya. Total. Nah, kenapa demikian? Kalau kita misalnya ada pertanyaan jumlah perusahaan 124 sekian, kemudian kenapa jumlah tenaga kerjanya kok hanya 1.500? Ini kan tentu pertanyaan. Nggak mungkin kan kira-kira begitu. Nah, ini perlu kami sampaikan ke kawan-kawan sekalian. Nah, ternyata kadang-kadang input tenaga kerja dari perusahaan ini juga kadang-kadang tidak valid. Ada yang memang hanya menginput tenaga tetap saja. Artinya PKWTT itulah yang diinput. Tenaga harian dan sebagainya itu kadang-kadang tidak dimasukkan. Bisa jadi sebenarnya pekerjaan lebih dari itu ya. Iya, bisa jadi. Itu. Oke. Yang barusan bukan tanda imsak ya. Itu dari perusahaan apa? Sirine. Nah, Pak ke Bapak Siap. sekarang ke Pak Firman. Dari sekian hampir 130 perusahaan. 130.000. 124.800. Oh, ribu berarti itu ya? Ya. 130.000 perusahaan di Jawa Barat. Itu pengawasannya gimana, Pak? Mungkin Pak Jo juga ada, bilangnya Pak Firman dulu. Tadi yang sudah disampaikan oleh Kan Pak Jo. kurang tadi itu. Ya betul. Ya. Pengawasnya. Jadi Ideal. terkait kalau di dinas tenaga kerja itu kan kita dibagi 3 fase, during employment, pre-employment dan post employment. Nah, kita yang di during employment ini digarapnya itu oleh 2 bidang pengawasan dan bidang HI. Nah, di pengawasan ada namanya fungsional pengawasan ketenagakerjaan. Nah, kalau di HI itu ada namanya mediator hubungan industrial. Nah, jadi mediator hubungan industrial itu tupoksinya itu bertugas untuk memediasi perselisihan hubungan industrial. Betul. Nah, salah satu yang paling terkenal itu perselisihan terkait PHK, Pak. Jadi kalau PHK itu dengan mediator hubungan industrial. Nah, di Jawa Barat ini kita dengan kabupaten kota total itu ada 124 mediator itu. Di provinsi ada 8. Ya memang kalau kita compare dengan jumlah perusahaan dan jumlah personil baik pengawas kerjaan maupun mediator hubungan industrial ya memang agak jomplang jauh gitu. Makanya tadi kita mempunyai terobosan membentuk sebuah kader norma pekerjaan juga. Sebetulnya pekerja dari perusahaan yang Iya, dibentuk. pekerja. Ya, Iya. betul. Dan juga kita juga punya mitra kerja yaitu para serikat pekerja serikat buruh. Dalam artian mereka membantu melakukan edukasi dan juga pengawasan juga. Jadi kita mendapat laporan dari mereka dalam hal jika terjadi adanya perselisihan hubungan industrial ataupun adanya pelanggaran norma ketenagakerjaan. Jadi mudah-mudahan kalau idealnya berapa sih Pak pengawas ketenagakerjaan itu? Kalau untuk pengawas kan itu setiap pengawas itu punya beban kerja itu 1 bulan itu 5 perusahaan mengawasi. Berarti setahun itu 60 perusahaan. Jadi dihitung aja misalnya 124.000 dibagi 60 jatuhnya berapa sekitar? Ya, Kurangnya sekitar 2.000-an mungkin. ya. 2.000-an gitu. Kalau 125.000. ya, kalau untuk mediator itu idealnya itu 1 bulan itu melakukan pembinaan itu ke 8 perusahaan. Jadi bisa dihitung gitu kalau misalnya 1 orang mediator 1 bulan 8 perusahaan kali 12 bulan ya tinggal dibagikan aja 124.000 ya mungkin sekitar 1.200-an idealnya, tapi emang agak jauh juga sebenarnya.
Ini pertanyaan terakhir dari saya Pak, nanti kan ada diskusi, mungkin ada yang mau nanya. Kalau disebutkan saat ini pembayaran THR jauh lebih baik dari tahun lalu, itu pertama apa penyebabnya? Kedua, apakah kan perusahaan maksakan atau memang sesuai ketentuan yang harus dibayar? Ya. Gimana Pak? Yang pertama mungkin ya seperti kita ketahui gitu, kita kemarin bulan Desember Presiden kita sudah mencabut status pandemi ataupun PPKM sudah dicabut. Dalam artian sekarang setiap perusahaan sudah mulai bisa beroperasional dengan full. Jadi bisa dibilang setiap perusahaan pun sekarang sudah mulai mempunyai kemampuan bayar atau kemampuan usahanya bisa lebih, sehingga bisa membayarkan THR kepada para pekerja buruhnya. Terus yang kedua ya mungkin salah satunya ya ketegasan dari surat edaran Menteri Tenaga Kerja ini, dalam artian sudah tidak ada lagi atau mendorong kepada perusahaan itu membayar THR itu full, tepat waktu dan tepat jumlah gitu. Nah itu juga faktor pendorong kenapa mungkin sekarang perusahaan-perusahaan sudah mulai tingkat kepatuhannya sudah lebih baik dari tahun kemarin gitu. Yang ketiga mungkin kebanyakan sekarang itu kan kalau kita bercermin dari perusahaan-perusahaan tahun lalu yang bermasalah itu kan kebanyakan perusahaan-perusahaan di daerah atau kabupaten kota yang upah minimumnya tinggi Pak, seperti di Bogor, di Karawang, Bekasi gitu yang memang tinggi gitu. Nah kebanyakan memang kemarin itu banyak perusahaan-perusahaan yang dari daerah upah minimumnya tinggi itu melakukan relokasi usaha, baik itu ke Cirebon, ke Garut, terus ada yang ke Majalengka, ada juga yang ke Jawa Tengah. Nah memang secara keseluruhan gitu di daerah yang upah minimumnya masih relatif lebih rendah gitu, jarang sekali kita menemukan adanya pelaporan perusahaan yang tidak membayar THR. Kayak kemarin kita melakukan monitoring ke Cirebon, bisa dibilang hampir tidak ada sekali pengaduan di Cirebon gitu, hanya ada beberapa saja, dan itu pun sebenarnya bukan arah ke THR-nya tapi ke arah status hubungan kerja tadi yang seperti kata Pak Jo. Dia mengadu ternyata dia kontraknya habis PKWT-nya, atau waktu juga ada yang memang dia mengadu tidak dibayarkan THR, ternyata pas kita dalami ternyata status hubungan kerjanya kemitraan gitu. Nah kemitraan ini kan memang tidak dapat THR gitu. Nah, seperti itu. Jadi betul ya soal sosialisasi pengetahuan atau literasi tentang ketenagakerjaan yang kurang regulasinya. Ya. Itu memang harus dari Dinas Tenaga Kerja sendiri Pak Jo, atau ada fungsi lain yang diperankan oleh kabupaten kota atau apa? Soal literasi itu. Kalau terkait dengan pengawasan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 2014 terkait dengan pemerintahan daerah, semua pengawasan itu menjadi kewenangan provinsi sekarang. Pusat. Sehingga terkait dengan pengawasan di kabupaten itu ditarik kabupaten ke provinsi sejak undang-undang itu lahir. Sehingga terkait dengan yang namanya penegakan hukum dan ketenaga kerjaan itu tentu di provinsi, di dinas. Sehingga teman-teman di kabupaten sudah tidak punya fungsi terkait dengan itu. Kemudian terkait dengan pembinaan, tadi terkait dengan edukasi, ini tentu di fungsi pengawasan itu ada salah satunya. Fungsi pengawasan itu pertama adalah bagaimana memberikan edukasi. Di dalam edukasi itu bagaimana memberikan sosialisasi terkait dengan regulasi. Jadi melekat ya di pengawasan. Iya, itu melekat. Ada beberapa fungsi. Fungsi edukasi, fungsi kemudian represif non justisia, yang dimana dia diberikan nota pemeriksaan sebagai teguran, peringatan untuk melaksanakan pelanggaran norma ketenagakerjaan. Fungsi yang terakhir adalah terkait dengan represif justisianya. Apabila dilanggar di nota kemudian tidak kooperatif untuk melaksanakan temuan-temuan pengawasan sebagai peringatan, maka jalan satu-satunya adalah melakukan tindakan di pengadilan. Ini yang memang fungsi-fungsi yang dimiliki oleh teman-teman pengawas. Sebetulnya dari situ masih banyak pertanyaan, apakah sudah banyak sekarang yang ke pengadilan atau enggak ya? Tapi nanti itulah. Ya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Siap Pak Bayu. Terima kasih. Ini Pak, tadi dari jumlah 160 perusahaan yang katakanlah bermasalah, Pak ya, ada beberapa di antaranya yang
tidak akan membayar. Tapi itu belum pasti tidak akan membayar ya, seperti itu mungkin. Atau bagaimana Pak? Ya, tadi kami sudah sampaikan dari 160 itu ya, ini itu 160 perusahaan. Kemudian jumlah pengadunya itu sekitar 120 sekian. 224 sekian. Nah gitu ya. Nah dari yang tadi kan ada beberapa kategori tadi. Tidak dibayar tidak sesuai ketentuan, gitu ya, dan terlambat membayar. Nah, sebenarnya dua-duanya itu adalah tiga-tiganya itu adalah pelanggaran. Tiga-tiganya itu adalah pelanggaran. Cuma kalau dia terlambat membayar tadi, itu tadi disampaikan oleh Pak Firman, dia akan dikenakan denda 5% dari jumlah THR yang tidak dibayar. Kan gitu. Kemudian kalau memang dia tidak dibayar tadi, sampai dengan nanti kita lakukan pemeriksaan juga tetap tidak dibayar, maka akan diberikan sanksi administratif. Hal ini di tahun 2022 ada satu perusahaan di Kota Bandung yang sedang kami kenakan sanksi administratif. Berupa teguran tertulis dari Pak Gubernur udah kami lakukan. Kemudian untuk penghentian sebagian, sementara sebagian atau seluruh ya alat-alat produksi gitu ya atau izin-izin itu juga udah kami lakukan. Terutama izin udah dilakukan dari koordinasi atau kolaborasi dengan DPMPTSP. Udah kita tidak mengizinkan untuk mengeluarkan izin. Ada salah satu izin yang tidak saya sebutkan, itu udah dilakukan. Sekarang udah masuk ke tahap ke penghentian sebagian dan seluruh alat-alat produksi. Nah kemudian kami digugat itu Pak. Ini kami sedang, tadi saya hadir di pengadilan, kebetulan udah menghadirkan saksi tadi, pagi-pagi tadi. Nah ini itulah langkah-langkah yang kita lakukan memang kalau tidak kooperatif untuk melakukan. Artinya sanksinya jelas. Meskipun sanksi administratif gitu. Begini Pak, kalau untuk tahun sekarang berarti yang tidak akan membayar ada berapa perusahaan Pak? Dan itu dampaknya akan ke berapa karyawan mereka kerja yang tidak akan menerima THR? Ada tadi 160 di 3 kategori itu. Nah ini kan nanti kita pastikan Pak. Klarifikasi lagi. Tugas pengawas adalah nanti setelah Lebaran Pak, dan udah mulai tadi hari ini, udah dipastikan apakah betul dia dibayar terlambat. Yang kedua, apakah betul dia tidak dibayar? Yang ketiga, apakah dia memang dibayar tidak sesuai ketentuan? Misalnya, dia hanya dibayar setengah. Kan gitu, itu tidak sesuai ketentuan. Sementara amanat surat edaran Ibu Menteri itu agar dibayar penuh. Tidak boleh dicicil, kan gitu, tidak boleh disepakati. Kira-kira begitu dari kami di penegakan hukumnya. Sekarang cukup ya. Nanti kita lanjutkan dengan workshop, jadi tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih teman-teman. Pak Firman hatur nuhun pisan. Pak Jo juga terima kasih. Nanti jangan dulu pulang Pak karena ada workshop, bukan kasih hadiah gitu. Ada workshop nanti dikerubuni Bapak oleh teman-teman di Riung. Dan mohon waktu sebentar, nanti mungkin ada beberapa menit lagi untuk workshop. Sekali lagi terima kasih Pak Firman, Pak Jo, dan bakos buat Pak Kadis nanti. Teman-teman, sedikit demikian apa yang kita ungkap dalam diskusi kali ini. THR 2023, siapkah perusahaan di Jabar?